Jadi, pengertian hiperbola adalah hiperbola didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang data yang selisih jarak dari dua titik tertentu selalu sama. Terus yang kedua, titik tertentu itu dinamakan fokus hiperbola. Hiperbola diperoleh dengan memotong kedua selimut kerucut, selimut bagian atas dan bawah. Bentuk-bentuk hiperbola yang pertama yaitu hiperbola horizontal dan yang kedua hiperbola vertikal. Ini contohnya hiperbola horizontal. Yang contoh kedua hiperbola vertikal yaitu ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur hiperbola dari hiperbola horizontal. Yang pertama itu ada unsur-unsur titik fokus. Nah, titik fokus sendiri itu yaitu di F1 dan F2. Jadi titik fokusnya itu F1, F2. Kemudian ada titik puncak. Titik puncak itu dari sini P1 dan P2. Itu ada yang ketiga itu ada titik pusat, yaitu di sini titik pusat. Pusatnya, nah, di tengah-tengah kedua titik hiperbola. Selanjutnya ada sumbu utama atau sumbu transversal. Sumbu utama atau sumbu transversal itu garis yang melalui kelima titik yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ada titik fokus F1, F2, titik puncak P1, P2, dan titik pusat. Jadi ada 5 titik yang dilalui. Nah, itu yang dinamakan sumbu utama atau sumbu transversal. Nah, kalau kita garis dari sini ke sana, dari kiri ke kanan itu akan membentuk daripada sumbu utama atau sumbu transversal. Jadi, sumbu utama atau sumbu transversal ini adalah sumbu X. Selanjutnya itu ada sumbu sekawan atau sumbu konjungsi. Sumbu sekawan atau sumbu konjungsi itu garis yang melalui titik 0. Garis yang melalui hanya titik 0 saja. Kalau sebelumnya kan ada 5 titik. Nah, kalau sumbu sekawan atau sumbu konjungsi ini hanya melalui titik 0 saja. Jadi dari sini ke sini. Jadi ini ada sumbu Y. Selanjutnya ada unsur yang keenam itu ada asimptot. Asimptot ini garis yang didekati oleh kurva sampai jauh tak terhingga, tidak pernah dipotong oleh kurva. Jadi yang ini, sini dan ini. Ini digambarkan oleh A1 sama A2. Untuk asimptot ini sendiri itu tidak pernah kurva ini itu tidak pernah menyentuh garis asimptot. Jadi ini sama ini tidak akan pernah menyentuh seperti itu. Dan ke asimptot ini sendiri itu berpotongan di titik pusat. Jadi di sini ini berpotongan. Yang ketujuh ada sumbu nyata. Nah, sumbu nyata ini garis yang menghubungkan dua titik puncak. Tadi disebutkan titik puncak itu adalah P1 dan P2. Jadi garis yang menghubungkan antara ini dan ini. Jadi di sini. Nah, ini disebut sumbu nyata. Gitu. Skip Mas M. Nah, itu tadi sumbu nyata. Sekarang selanjutnya adalah sumbu imajiner. Sumbu imajiner itu yang bagian sini. Jadi ini dari A ke B ini itu dimasuk sumbu imajiner. Nah, kalau sumbu imajiner itu merupakan bagian dari sumbu sekawan. Kan tadi sumbu Y tadi kan sumbu sekawan. Nah, ini merupakan bagian dari sumbu sekawan, sumbu imajiner. Sedangkan kalau sumbu nyata itu merupakan bagian dari sumbu utama yang dari sini ke sini. Karena di sini ya. Seperti itu. Selanjutnya ada letus rectum, merupakan tali busur terpendek yang melalui titik fokus. Titik fokus kan di sini.
sama di sini, ya kan? Jadi kita ambil tali busur terpendeknya. Jadi ada antara sini dan ke sini. Yang ini, sini dan sini. Jadi lepis rektumnya yaitu CD dan EF. C, D, E, F. Oh saya. Jadi lepis rektumnya itu ada CD dan EF. Yang sini EF dan CD. Selanjutnya itu ada titik jadi ada A kecil. A kecil itu merupakan setengah panjang sumbu nyata. Sumbu nyata ini tadi kan P1 dan P2. Jadi setengahnya itu dari 0 ke P2. Nah, di sini ini A. Itu. Yang B kecil itu setengah panjang sumbu imajiner. Sumbu imajiner kan ini dari A ke B. Setengahnya berarti O ke A, antara O ke A atau O ke B. Saya tulis di sini karena antara sini sama sini itu panjangnya sama. Jadi saya tulis di sini. Selanjutnya jarak titik pusat ke titik fokus. Titik pusat kan di sini. Bukan titik fokus di sini. Jadi antara sini itu sama. Berarti nilainya di sini C. Nah, dari persamaan ini kita peroleh persamaan seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Dan kita akan membahas unsur-unsur hiperbola vertikal. Yang pertama titik fokus. Titik fokus terletak di 1 dan 2 ini. Dua titik puncak. Titik puncak terletak bawah titik fokus. P1 di sini dan P2 di sini. Titik pusat. Titik pusat terletak di tengah ini. Sumbu utama atau sumbu transversal. Utama atau sumbu transversal itu adalah sumbu Y. Ini. Dan sumbu sekawan atau konjugasi. Sumbu sekawan atau konjugasi adalah garis sumbu X yang dilewati oleh titik besar. Ini. Selanjutnya asintot. Asintot garis A1 dan A2. Selanjutnya sumbu nyata. Sumbu nyata itu sama seperti titik puncak, yaitu P1 dan P2. Selanjutnya sumbu imajiner. Sumbu imajiner itu A dan B. Selanjutnya tali sentum. Tali sentum adalah tali busur terpendek yang melewati titik fokus C dan D. Yang bawah F2, E dan F. Sekian, terima kasih. Pada kali ini kita akan membahas persamaan hiperbola horizontal yang berpusat di PH, yang pertama adalah persamaan hiperbola horizontal. Rumusnya X min H kuadrat per A kuadrat min Y dikurangi K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari rumus persamaan koordinat titik pusatnya yaitu di H, K. Lalu yang ketiga adalah koordinat titik puncaknya dengan A, H plus minus A, K. Atau ini bisa kita
puncaknya yaitu A1 min A,0 dan A2 A,0. Kemudian koordinat titik fokusnya yaitu F1 min C,0 dan F2 C,0. Setelah itu kita juga perlu menentukan persamaan garis asymptotnya, yaitu rumusnya Y sama dengan plus minus B per A X. Halo semua, perkenalkan saya Zen Vincent dari kelas 12A nomor absen 31. Jadi di sini saya akan menjelaskan persamaan hiperbola vertikal yang berpusat di titik PH, K. Nah, langsung saja ya. Persamaan hiperbola rumusnya adalah Y min K kuadrat per A kuadrat dikurangi X min H kuadrat per B kuadrat. Nah, selanjutnya koordinat titik pusat rumusnya yaitu H, K. Di sini kita juga bisa melihat koordinat titik puncaknya ada H, K plus minus A, dan kita juga bisa dijabarkan menjadi sama dengan A1 H K min A dan A2 kurang buka H, K plus A. Selanjutnya ada koordinat titik fokus. Rumusnya ada H, K plus min C. Nah, kita juga bisa melihat, kita juga bisa menjabarkan, yaitu menjadi F1 kurang buka H, K min C kurang tutup, dan juga F2 kurang buka H, K plus C. Seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa melihat sumbu utama yaitu Y sama dengan K yang sejajar dengan sumbu X. Nah, selanjutnya ada sumbu sekawan X sama dengan H yang sejajar dengan sumbu Y. Kita juga bisa melihat persamaan asymptot rumusnya adalah Y min K sama dengan plus minus A per B dikali X min H. Mungkin cukup sekian dari persamaan hiperbola vertikal yang berpusat di titik P, H, K. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya di persamaan hiperbola vertikal. Nah, di sini saya akan menjelaskan persamaan hiperbola vertikal namun dengan titik pusat yang berbeda. Nah, langsung saja ya. Persamaan hiperbola vertikal yang berpusat di titik pusat 0,0. Nah, persamaan hiperbola rumusnya adalah Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Koordinat titik pusatnya rumusnya adalah 0,0. Nah, kita bisa melihat juga koordinat titik puncaknya rumusnya adalah F1 0, min C dan juga F2 0, C. Kita juga bisa melihat koordinat titik fokusnya adalah A 0, min A dan B 0, A. Kita juga bisa melihat persamaan asymptotnya adalah Y sama dengan plus min A per B dikali X. Nah, selanjutnya kita menentukan unsur-unsur hiperbola jika diketahui persamaan hiperbolanya. Tentukan yang pertama panjang sumbu nyata, yang kedua panjang sumbu imajiner, yang ketiga titik pusat, dan yang keempat titik puncak dan titik fokus. Contoh yang diberikan persamaan hiperbola 9x kuadrat kurangi 16y kuadrat sama dengan 144. Nah, jadi 144 koefisiennya ini kita jadikan 144 per 144. Nah, ini 9x kuadrat per 144 dikurangi 16y kuadrat per 144 sama dengan 144
per 144 jadi 1. Dan jadi di sini 9 kuadrat kita coret jadinya 16 kita coret 144 coret 9. Nah, itu lagi ya, x kuadrat per 16 dikurangi y kuadrat per 9. Nah, di sini kita akan memperjelas lagi. K sama dengan 0, K sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini dua koefisiennya tidak punya ya. X sama Y ini 0. Dan A kuadrat di sini 16. Kita tulis 16. Akar 16 4. Di sini B kuadrat 9, kita tulis 9. Akar dari 9 3. Dan di sini ditanyakan panjang sumbu nyata. Sumbu nyata 2A sama dengan di sini A 4 kali 2 sama dengan 8. Di sini sumbu nyatanya adalah 8. Yang kedua ditanya panjang sumbu imajiner. Panjang sumbu imajiner 2B. Nah, di sini kita lihat B sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi panjang sumbu imajiner adalah 6. Yang ketiga kita mencari titik pusat. Titik pusat sama dengan di sini H sama dengan 0, kita tulis 0. Koma K sama dengan 0. Jadi titik pusat adalah 0,0. Nah, yang keempat kita mencari titik puncak. Titik puncak rumusnya H plus minus A, K. Nah, sini kita lihat H sama dengan 0, kita tulis 0 plus minus A sama dengan 4, K sama dengan 0. Nah, sini titik puncaknya ada 2 ya. 0 plus 4 plus 4, 0. Jadi yang pertama titik puncak yang pertama 4,0. Terus yang kedua 0 minus 4. Jadi minus 4,0. Jadi ada 2 titik puncak tuh 4,0 sama dengan minus 4,0. Terus kita yang kelima mencari titik fokus. Titik fokus di sini rumusnya H plus minus C, K. Nah, di sini kan kita belum tahu ya C-nya tuh yang mana. Jadi kita tulis dulu C. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Di sini A kuadrat sama dengan 16. 16 tambah B kuadrat 9. Jadi 25. Akar dari 25 5. Jadi H sama dengan 0 plus minus C sama dengan 5,0. Nah, di sini titik fokusnya ada 2 ya. Yang pertama 0 plus 5, 0. Ini yang pertama. Yang kedua 0 minus 5. Jadi min 5,0. Nah, ini ya. Jadi titik fokus itu ada 2, 5,0 dan minus 5,0. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan menentukan unsur-unsur hiperbola jika diketahui persamaan hiperbolanya. Di sini ada satu soal diberikan persamaan hiperbola x min 2 kuadrat per 16 dikurangi y per 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Maka tentukan koordinat titik pusat, titik puncak, titik fokus, dan garis kesimpulannya. Nah, dari persamaan ini merupakan bentuk umum dari persamaan hiperbola horizontal. Nah, ini rumusnya. Rumus persamaan hiperbola horizontal yaitu x min h kuadrat per a kuadrat min y min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Maka kita dapat mencari hanya dari rumus ini, yaitu ini min ketemu min,
yaitu min, jadi min 1. Kemudian kita cari A-nya. A kuadrat di situ 16, jadi akar dari 16 yaitu 4. Selanjutnya kita akan cari B-nya. Akar dari 9 yaitu 3. Nah, ini kan belum diketahui C-nya ya teman-teman. Maka dari itu kita akan mencari C dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka kita masukkan A kuadratnya yaitu 16 dan B kuadratnya yaitu 9. 16 plus ini 25. Maka akar dari 25 yaitu 5. Dari sini kita udah menyimpulkan ini ada hanya 2, K-nya min 1, A4, B3, dan C5. Nah, dari sini kita bisa menentukan titik pusatnya terlebih dahulu, titik pusat. Dengan rumus H, K, maka hanya itu 2, K-nya min 1 lah. Di sini kita bisa menentukan titik pusatnya yaitu 2, min 1. Kemudian kita mencari titik puncaknya. Dengan rumus H plus minus A, K. Nah, H-nya ini 2 plus minus A-nya di situ yaitu 4, K-nya min 1. Nah, di sini kita bisa jabarkan lagi menjadi 2 plus 4 sama dengan 6, min 1. Kemudian 2 min 1, 2 min 4 sama dengan min 2, min 1 lah. Ini kita bisa menentukan titik puncaknya nih ya teman-teman. 6 min 1 sama 2 min 2, min 1. Nah, kemudian kita akan menentukan titik fokusnya ya. Titik fokus. Dengan rumus H plus minus C, K. Di sini hanya ada 2 plus minus C-nya itu 5 dan K-nya min 1. Di sini kita bisa jabarkan lagi menjadi 2 plus 5 yaitu 7, min 1. Selanjutnya 2 min 5 yaitu min 3, min 1. Nah, ini titik fokusnya ya teman-teman. Kemudian terakhir kita menentukan garis asimptotnya ya. Nah, kemudian kita akan mencari garis asimptotnya ya teman-teman dengan rumus Y min K sama dengan plus minus B per A kurung X min H. Nah, kita masukkan Y min 1, min ketemu min yaitu plus, jadi Y plus 1 sama dengan plus minus hanya di situ 3 per 4 dalam kurung X. X-nya kan belum diketahui ya teman-teman. Terus hanya yaitu 2. Nah, dari sini kita jabarkan lagi ya menjadi Y plus 1 sama dengan plus 3X 3 per 4 dalam kurung X min 2. Y sama dengan 3 per 4 dikali X yaitu 3 per 4X. 3 per 4 dikali min 2 yaitu min 3 per 2. Kemudian Y 3 per 4X ini plus 1 ya teman-teman. Maaf tadi lupa ya. Di min 3 per 2 di plus 1 yaitu min 5 per 2. Kemudian untuk min Y plus 1 sama dengan min
3/4 X min 2 Y sama dengan min 3/4 X yang dikali ini min 3/4 dikali min 2 yaitu plus 3/2 ya. Nah, maka dari itu ini kan di plus 1 ya teman, ini di min 1. Maaf, ini tadi di min 1 ya. Nah, maka hasilnya min 3/4 X ditambah 3/2 min 1 yaitu 1/2. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, maka bisa kita simpulkan untuk titik pusatnya yaitu 2,1, untuk titik puncak yaitu ada yang pertama 6,1 dan min 2,1. Untuk titik fokus yaitu 7,1 dan min 3,1. Nah, untuk garis asintotnya itu ada 2 juga ya, yaitu Y sama dengan 3/4 X min 5/2 dan Y min 3/4 X plus 1/2. Terima kasih. Di sini kita akan lanjut di rumus vertikal. Di sini ada contoh satu soal. Tentukan persamaan hiperbola dengan titik fokus min 1, min 3 dan min 1, min 5 serta panjang sumbu imajiner 4 sumbu. Kenapa di sini bisa dikatakan rumus vertikal? Karena di sini aksesnya sama dengan ini dan titik koordinatnya jadi berbeda. Yang pertama H sama dengan min 1, K plus C sama dengan 5, K min C sama dengan 3. Di sini mendapatkan H sama dengan 1 dari akses ini. K plus C didapatkan dari ini min. K min C didapatkan dari koordinat yang pertama 2. K coret C di sini 2C sama dengan 8. Mendapatkan 2C rumusnya C min C. Min ketemu min plus sama dengan 2C. Mendapatkan 8 5 min 3. 5 plus 3 sama dengan 8. Rumus selanjutnya K tambah 4 sama dengan 5. K sama dengan 1. Mendapatkan 1, 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 2B sama dengan 4, B sama dengan 2. Di sini mendapatkan 2 karena 4 dikurangi 2 dan B sama dengan 2. Selanjutnya kita akan lanjut di persamaan.
sini saya akan menjelaskan tentang cara menjawab persamaan tersebut. Di sini ada Y min 1 kuadrat 2 per 12. Seterusnya Y min 1 Y min 1 Y kali Y kuadrat min Y atau min 1 kemudian Y kali min 1 mendapatkan Y. Di sini min 1 ketemu Y mendapatkan Y. Terus min 1 ketemu min 1 plus 1 sama dengan Y kuadrat min 2Y plus 1 mendapatkan 2Y min Y ketemu min Y sama dengan 2 min 2Y. Hasil dari sini rumus penghasilan dari ini adalah X plus 1 plus 1 kemudian X ketemu X kuadrat tambah X kali 1 X 1 kali X X 1 kali 1 hasilnya X kuadrat tambah 2X tambah 1 mendapatkan 2X dari X tambah X. Di sini mendapatkan min 3 karena 2 kuadrat 4 sama dengan 4 12 dibagi 4 sama dengan min 3. Di sini jawabannya Y kuadrat min 3X kuadrat min 2Y min 6X min 14. Mendapatkan 14 adalah 1 min 3 sama dengan 2. Jadi 2 ditambah 12 sama dengan 14. Halo, saya Wulan Buhani, absen 30. Di sini saya akan menjelaskan menentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik fokus min 10,0 dan 10,0 beserta panjang sumbu nyata 8. Ini adalah hiperbola karena titik koordinatnya sama, yaitu 0. Pertama-tama kita mencari koordinatnya sama dengan 0. Lalu kita tulis H plus J sama dengan 10, H minus J sama dengan 10. Kita kurangi, ini kita coret 2J sama dengan 20. Saya kita cari 20 dibagi 2 yaitu 10. Saya ketemu panjang sumbunya atas 8. Panjang sumbunya sama dengan 2A, kita tulis 2A sama dengan 8. A sama dengan 8 tidak luas jadi 4. A sama dengan 4. Lalu kita masukkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Lalu teman-teman 10 kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus B kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100, 16 plus 2. Kita pindah keluar berarti menjadi 84. Lalu selanjutnya kita tulis rumus persamaan X min H per A kuadrat min Y min K per B sama dengan sini kan hanya 0, jadi kita tulis X per A nya 4 kuadrat min di sini kan juga 0, juga kita tulis B per B nya di sini 84. Sama dengan X per 16 dikurangi Y per 85. Lalu kita mencari KPK nya. KPK nya adalah 365. Jadi 21X kuadrat min 4Y kuadrat sama dengan 366 sama dengan 21
sama 60. Jadi ini adalah hasil akhir dari menentukan persamaan hiperbola jika diketahui fokus min 10,0 dan 10,0 beserta panjang sumbu nyatanya adalah berapa. Terima kasih. Segue